Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang Alhamdulillah, selain bantuan PKH dan bantuan BPNT lama, ada dua bantuan yang resmi untuk disalurkan di tahun 2022 tentunya ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira selain bantuan PKH dan bantuan BPNT lama, dua bantuan ini apa saja yang siap disalurkan di tahun 2022? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang Alhamdulillah. Selain bantuan PKH dan bantuan BPNT lama, dua bantuan ini resmi untuk disalurkan ya di tahun 2022 tentunya ya sahabat YouTube, karena kita ketahui bersama bahwasanya bantuan PKH dan juga bantuan BPNT yang 18,8 juta penerima ya sahabat YouTube itu akan tetap diberikan atau tetap disalurkan pada tahun 2022 nanti sahabat YouTube. Nah, kemarin tepatnya pada tanggal 26 Agustus tahun 2021, jadi Kementerian Sosial Republik Indonesia ini melakukan rapat dengan DPR RI Komisi 8 ini membahas terkait dengan anggaran Kementerian Sosial Republik Indonesia di tahun 2022 mendatang sahabat YouTube. Nah, pada rapat tersebut ternyata ada dua anggaran untuk dua bantuan di tahun 2022 yang telah disetujui oleh DPR RI untuk diberikan ya sahabat YouTube. Nah, dua bantuan itu apa saja? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Informasi ini saya kutip dari surat kabar online yaitu detik.com ya sahabat YouTube. Di mana dalam surat kabar detik.com tersebut hotline-nya ataupun judulnya adalah awal rapat Risma dipuji. Di akhir rapat anggaran anak yatim disetujui. Nah, kira-kira anggaran anak yatim ini seperti apa dan Bu Risma ini mendapatkan pujian seperti apa? Nah, sahabat itu Jakarta rapat kerja atau raker Komisi 8 DPR RI berakhir manis buat Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini atau Risma ya sahabat itu. Komisi 8 DPR RI memutuskan menampung usulan Risma perihal penambahan pagu anggaran untuk dua program, yaitu totalnya sebesar 25,284 triliun rupiah sahabat itu. Di awal rapat, Bu Risma telah menyampaikan usulan penambahan pagu anggaran untuk dua program tersebut. Dua program yang dimaksud adalah kartu sembako atau bantuan pangan non tunai atau BPNT ya sahabat itu, dan program atensi anak yatim. Jadi untuk tambahan kartu sembako itu 5,9 juta KPM ya keluarga penerima manfaat. Jadi kurang lebih kebutuhannya sekitar 14,16 triliun rupiah. Kata Risma dalam raker di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta yang ditayangkan di kanal YouTube Komisi 8 DPR RI Kamis pada tanggal 26 Agustus tahun 2021 ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, ini saya sudah merangkumnya jadi saya agak membaca, mohon maaf ya sebelumnya sahabat YouTube. Jadi kemarin di masa PPKM pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia kan mengumumkan ada bantuan senilai Rp200.000 di mana penerima manfaatnya ini adalah penerima yang memang benar-benar baru dan berasal dari usulan daerah sebanyak 5,9 juta calon penerima manfaat sahabat itu. Dan rencananya bantuan di masa PPKM tersebut diberikan selama 6 bulan ya sahabat YouTube, hingga bulan Desember, mulai bulan Juli hingga bulan Desember tahun 2021 ini. Dan ternyata 5,9 juta KPM tersebut ya sahabat YouTube
ini diberikan anggaran di tahun 2022. Ini rencananya akan tetap diberikan bantuan BPNT atau bantuan sembako senilai Rp200.000 tersebut, sahabat itu. Kemudian untuk atensi anak yatim, kebutuhannya kalau 4,5 juta anak yatim ya sahabat itu totalnya, maka kebutuhannya adalah 9,7 triliun rupiah. Jadi total tambahan yang akan diajukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah sebanyak 23,876 triliun rupiah, sahabat itu. Usulan Risma tersebut kemudian dibahas dalam rapat tentunya ya sahabat itu. Berdasarkan hasil pembahasan, ada perubahan perihal total kebutuhan anggaran untuk program atensi anak yatim yang semula 9,7 triliun rupiah yang diusulkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ini menjadi 11,124 triliun rupiah, sahabat itu. Rapat Komisi 8 DPR RI dengan Risma hari ini sejatinya membahas perihal pagu anggaran Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2022. Dari pemaparan Ibu Risma, pagu anggaran Kemensos untuk tahun 2022 sebesar 78,256 triliun rupiah, sahabat itu. Jumlah pagu anggaran Kemensos untuk 2022 mengalami penurunan sebesar 26,79% dibandingkan tahun 2021 ini. Anggaran Kemensos berjumlah 106,89 triliun rupiah di tahun 2021 ini, sahabat YouTube ya. Kemudian di penghujung rapat, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto membacakan kesimpulan. Dalam salah satu poin kesimpulannya, Komisi 8 DPR RI menyatakan bahwa mereka memahami penambahan pagu anggaran untuk program kartu sembako sebanyak 5,9 juta penerima manfaat dan juga program atensi anak yatim yang diusulkan Ibu Risma sebanyak 4,5 juta anak yatim tentunya ya sahabat itu. Nah, berikut kesimpulan rapat Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang pertama adalah Komisi 8 DPR RI dapat memahami pagu anggaran Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2022 sebesar 78 triliun 256 miliar 327 juta 121 ribu rupiah. Sahabat itu ya. Selanjutnya Komisi 8 DPR RI akan melakukan pendalaman dengan Eselon 1 Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan sebanyak 78 triliun 256 miliar tersebut, sahabat itu ya. Kemudian poin yang kedua, hasil kesimpulan rapat tersebut adalah Komisi 8 DPR RI dapat memahami usulan pagu anggaran tambahan untuk yang pertama, kartu sembako atau BPNT untuk 5,9 juta KPM selama 12 bulan. Artinya selama 1 tahun di tahun 2022, bantuan BPNT untuk 5,9 juta usulan baru tersebut akan tetap diberikan ya sahabat itu, dengan indeks per KPM-nya adalah Rp200.000 per bulannya, sebesar totalnya adalah 14 triliun 160 miliar rupiah, sahabat itu. Kemudian untuk program atensi anak yatim selama 12 bulan ini juga sama akan diberikan selama 12 bulan atau 1 tahun di tahun 2022. Ini sebanyak 11 triliun 124 miliar 227 juta 112 ribu rupiah, sahabat itu. Selanjutnya Komisi 8 DPR RI meminta rincian dari usulan penambahan pagu anggaran tahun 2022 ini untuk dibahas dalam rapat dengar pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Sosial Republik Indonesia, sahabat itu. Kemudian poin hasil rapat yang ketiga adalah Komisi 8 DPR RI meminta Menteri Sosial Republik Indonesia agar menindaklanjuti pandangan ya dan pendapat pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI sebagai berikut. Yang pertama,
mendukung pengalihan dana dekonsentrasi dinas sosial di lingkungan pemerintah daerah provinsi tahun 2022 untuk mendukung program prioritas tahun 2022. Kemudian yang kedua, meningkatkan program tahun 2022 untuk diarahkan pada pemberdayaan sosial dampak COVID-19 guna mempercepat kemandirian sosial ekonomi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah penyaluran program rumah tidak layak huni atau Rutilahu harus dipadukan dengan program pemberdayaan sosial lainnya, sahabat YouTube. Diberitakan sebelumnya, Bu Risma mendapatkan pujian dari sejumlah anggota Komisi 8 DPR RI yang hadir langsung dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKS, yaitu Bapak Bukhori, turut memuji Bu Risma. Bukhori menyinggung hasil survei indikator politik Indonesia. Berdasarkan survei tersebut, Bu Risma menempati posisi ketiga untuk kategori Menteri Berkinerja Baik. Pertama, saya ingin menyampaikan selamat kepada Ibu Risma, Ibu Menteri. Begini Bu, ya, tanggal 30 Juli sampai 4 Agustus itu ada survei. Ini kata Pak Bukhori ya, sahabat itu. Survei indikator. Salah satu poin yang dicek adalah tentang kinerja menteri. Ternyata Ibu Risma masuk 3 besar. Selamat ya Ibu Menteri, kata Pak Bukhori, sahabat itu. Nah, jadi dari informasi yang telah kita paparkan dapat disimpulkan ternyata selain bantuan PKH dan juga bantuan BPNT yang lama sebanyak 18,8 juta penerima manfaat di tahun 2022 mendatang itu akan tetap diberikan. Ternyata ada 2 bantuan yang anggarannya juga sudah disetujui oleh DPR RI. Yang pertama adalah bantuan BPNT tambahan sebanyak 5,9 juta penerima manfaat, dan yang kedua adalah bantuan atensi untuk anak yatim tentunya ya, sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, semoga informasi ini bermanfaat. Sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.